Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 286. Walamma nazalat lan ing dalam semangsane temurun apa al ayatu ayat, yaitu ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Tumurun qablaha ing dalem sadurunge ayat amanar rasulu bima unzila ilahim rabbihi wal mu'minun. Teruse syaka mongko wadul sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin minal waswasati saking waswasah riduan hati, kerenteke hati. Kerenteke hati yang tidak bisa dikendalikan. Wasyaqolan angel alaihim ingatasi mukminun apa al muhasabatu. Wasyaqolan merasa berat, ngerasa berat alaihim ingatasi mukminun apa al muhasabatu dan hisab biha kelawan waswasah. Jadi ada ayat 284 itu bisikan hati atau kerenteke hati itu disebutkan di situ akan dihisab. Padahal setelah ayat itu turun amanar rasulu. Bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun. Bahwa Rasul dan orang-orang mukmin beriman. Di antara beriman adalah beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Maka orang-orang mukmin merasa berat kalau kerenteke hati yang tidak bisa dikendalikan dihisab. Kemarin sudah saya terangkan tentang ucapan hati ada 5 tingkatan itu. Fanazala mongko tumurun apa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu ora bakal membebani sapa Allahu Allah nafsan ing awa-awaan illa wus'aha angin sak kuwasae nafsan sesuai dengan kemampuan nafsan. Aima tegese barang tasauhu kang ngamot ing ma apa kudratuha kekuatane nafsan, kekuasaane nafsan. Jadi Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali
yang bisa dikuasai oleh orang itu. Maka ketika ucapan hati yang ada 5 macam itu, yang nomor 1 sampai 4 namanya hajis, khotir, hadithun nafsi, dan ham. Itu kalau ada ridwan seperti itu dimaafkan. Ridwan jelek maksudnya. Itu Allah tidak akan menghisab, tidak akan memberi balasan siksa. Tapi kalau namanya azam itu bertekad bulat dengan kemauannya sendiri, berarti bisa dikendalikan, itu Allah memberikan muhasabah, memberikan hisab. Jadi ayat ini atau sama dengan firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Laha iku keduwe nafsan ma utawi barang kasabat kan ngusung lakoni sapa nafson minal khairi bayane saking kebagusan. Hal-hal yang baik yang dia lakukan akan mendapatkan pahala. Ai thawabuhu tegese ganjaranin ma wa alaihi lan iku mudarat ing ngatasé nafsan ma utawi barang iktasabat kang wis nglakoni sapa nafsan minasyarri bayane saking Allah. Ai wizrihi tegese dosane ma. Nah, kalau perbuatan baik itu menggunakan kata kasabah. Ada usaha tetapi mudah, lebih mudah. Tapi kalau hal yang buruk, iktasabah, usahanya lebih berat. Makanya dalam ilmu sharaf itu wazan ifta'ala itu termasuk salah satunya adalah liziyadatil mubalaghah, untuk menambah sangat. Jadi orang berbuat misalnya mencuri, itu usahanya lebih berat, usahanya lebih sulit daripada berbuat yang baik. Kalau orang mencuri dengan sembunyi-sembunyi, membawa alat dan sebagainya, dan resikonya banyak, itu namanya iktasabah. Wala yu'akhadhu lan ora bakal disiksa sapa ahadun salah suwijine wong bidampin sebab dosa, bidampi ahadin sebab dosa liyane. Jadi ya dia mendapatkan dosa yang dia lakukan. Kecuali kalau dia memang berbuat dosanya itu untuk menarik orang lain atau sehingga ditiru orang lain. Wala bimalan oraten, wala bimalam yaksibhu,
lan ora den siksa bima kelawan barang lam yaksibu kang orang lakoni sapa ahad ing ma mimma bani sing barang waswasat kang ngridu bihi ing ma bi kelawan ma apa nafsuhu atine ahad. Jadi kerenteke hati yang tidak bisa dikendalikannya itu Allah tidak akan menghisap, tidak Allah tidak akan menyiksa. Artinya apa? Allah mengampuni. Itu pada tingkatan perbuatan hati nomor 1 sampai 4 tadi. Yang akan dihisap itu adalah azam, yaitu membulatkan tekad, berniat melakukan sebuah kejahatan. Atau melakukan niat azam berbuat baik, ya dapat pahala. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa berniat berbuat baik, bermaksud berbuat baik, lalu melakukannya, maka dapat 2 pahala. Pahala dari berniat, yang kedua pahala dari melakukan. Tapi kalau nggak jadi karena ada uzur, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Barang siapa yang berniat bermaksud melakukan sebuah kejahatan, lalu dia lakukan, maka dia mendapatkan 1 dosa, 1 keburukan. Tapi kalau enggak jadi, maka dia mendapatkan sebuah kebaikan karena meninggalkan niat jahatnya itu. Itu karena rahmat dan fardulnya Allah, rahmat dan anugerah dari Allah. Rabbana do pangeran kula la tuakhidna kula aturi mboten nyiksa mboten natrapi ing kula bil inqabi kelawan siksa inna sina lamun lali kula awakhtana utawa luput sapa kula tarakna tegese ninggal kula asawabe ingkang bener la an amdin boten saking sebab nyejo kama khota kaya oleh nyiksa utawa natrapi maksudnya nyiksa sapa panjenengan bi kelawan ma man ing wong qablana ing dalam sadurunge ingsun ing dalam sadurunge kita la doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa-doa ini adalah pembelajaran dari Allah untuk atau cara berdoa. Cara berdoa.
Jangan siksa kami ya Allah jika kami lupa atau kami alpa, kami luput. Luput itu tidak karena luput tidak karena sengaja. Lupa juga bukan karena sengaja. Kama akhadha kaya oleh wis nyiksa panjenengan bi kelawan man ing wong. Qablana ing dalam sadurunge kita ya qablana itu yaitu orang-orang Bani Israel. Ketika mereka itu lupa sesuatu, lupa tentang apa yang diperintahkan oleh Allah, atau mereka luput alpa, ada sebuah kesalahan, maka Allah segera memberikan siksa kepada mereka. Maka Allah mengharamkan kepada mereka yang sebelumnya halal, baik itu makanan maupun minuman karena dosa tadi. Maka Allah menyuruh kepada orang-orang mukmin untuk berdoa supaya tidak disiksa seperti itu. Wa qad rafa'allahu lan teman-teman wis ngilangaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono siksa muakhadzah mang an hadhil ummati saking ikilah umat Kanjeng Nabi. Kama kaya barang warada kang mustaka apa ma fil hadithi kama kaya barang warada kang teka apa ma fil hadithi ing dalam hadis. Yaitu rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaihi rawahu Tabrani wa ghairuhu. Sama kaya barang waroda kang mustaka apa mafil hadis di dalam hadis. Hadisnya itu rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni dari umatku nomor satu karena kealpaan, karena sebuah kesalahan al-khata' tidak sengaja, wan nisyan dan lupa, wa mastukrihu alaihi dan karena dipaksa. Nah, mengapa kok disuruh berdoa seperti tadi, padahal di hadisnya sudah disebutkan itu diampuni. Itu untuk menunjukkan iqrar wal i'tiraf bihadhi ni'mah, yaitu mengakui
sebuah pengungkapan mengakui akan nikmat ini dan watahaddud biha dan bersyukur atas nikmat itu. Wasu'aluhu iki mongko utawi ndonga ta njaluk ing raf'ul muakhadzah, njaluk dihilangno atau dihindarkan dari siksa itu iku iktirafun pengakuan binikmatillahi kelawan nikmati Allah. Karena sudah disebutkan di dalam sebuah hadis tadi. Rabbana do pangeran kula wala tahmilan sampun membebani panjenengan alaina ing atase kula isron ing dosa amron tegese perkara yatkulu kang abot alaina ing atase kita utawa ingsun apa hamluhu nggawa amr kama hamal tahu kaya oleh membebani nggawakno membani panjenengan hu ing mah alalladzina ing atase pira-pira wong akeh kama kaya barang hamal tahu kang wis membebani sapa panjenengan hu ing mah alalladzina ing atase wong akeh mingkoblina ing dalam sadurung kita ai Bani Israil tegese ing Bani Israil ming qatlin nafsi bayani saking dikongkon mateni awake fitaubati ing dalam tobat iku faqatulu anfusakum. Jadi tobatnya itu disuruh membunuh dirinya. Wa ikhraji rubuil mali lan ngetokno seperempate bondo fisakate ing dalam zakat. Ya Bani Israel itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya itu seperempatnya. Wa qardi maudhi'in najasati lan gunting panggonane kang kena najis. Jadi kalau misalnya baju kena najis, maka cara mensucikannya itu dengan digunting yang terkena najis itu. Itu dulu pada orang-orang Bani Israel itu berat. Maka Allah mengajari doanya, Rabbana wala tahmil alaina israng kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, jangan bebankan kepada kami sebuah beban yang memberatkan kepada kami sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu kaum Bani Israel. Jadi isron itu sebuah beban yang memberatkan. Rabbana do pangeran kula wala tuhamilna lan sampun membebani ing sapa panjenengan ing kula ma ing barang la taqata kang ora ana
Kekuatan iku maujud kuat tegese kekuatan iku maujud lana kedue kita bi kelawan ma minata kalifi barang bayane saking pira-pira pembebanan taklif itu mungkin perintah mungkin larangan. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban-beban yang kami tidak kuat. Yaitu beban-beban itu diantaranya perintah dan larangan. Wal bala ilan bala. Minat takalifi bani sing pira-pira taklif, pembebanan, ya, kewajiban apa itu perintah dan larangan, wal bala ilan bala. Jangan bebankan kepada kami perintah dan larangan yang kami tidak bisa melakukannya atau meninggalkannya, dan juga bala yang kami tidak bisa memikulnya. Nah, maksud permintaan ini adalah raf'ut tahmil bima la yutaqo. Itu maksudnya tolabu adamil uqubah, meminta tidak disiksa. Kalau yang pertama permintaan Rabbana wala tahmil alaina isron, itu meminta menghilangkan atau meniadakan pembebanan yang berat. Nah, yang kedua wala tuhamilna ini meminta agar tidak disiksa dengan pembebanan-pembebanan berat itu. Jadi kalau ditakdirkan la tukallifna tilkat takalifa asyaqqah wala tu'aqibna bitafridina fil muhafadzati 'alaiha. Wahai Tuhan kami, janganlah bebankan kepada kami beban-beban yang berat, dan jangan siksa kami jika kami teledor dalam berusaha menjaga beban-beban itu. Wa'fu anna, lan panjenengan ngapura anna saking kula, khudunubana tegese busuk panjenengan dunubana ing pira-pira dosa kula. Waghfir lana lan panjenengan ngapura lana maring kula. Apa bedanya afu dan ghufron? Wa'fu anna dan waghfir lana. Kalau wa'fu anna itu dihapus sehingga di dalam
catatan itu tidak ada. Nah kalau waghfir lana itu wastur uyubana, tutupilah dosa-dosa kami. Dan jangan perlihatkan dengan disiksa. Nah, kalau ditutupi dalam buku catatan masih ada, tapi ditutupi. Seperti di Setipo ya, ditutupi tapi tulisannya itu ada. Tapi itu sudah ditutupi. Yang kedua, kalau al-afu itu ya juzu ayyakuna ba'dal uqubah. Jadi kalau wa'fu anna afu itu bisa jadi diampuni setelah disiksa. Nah, disiksa ini ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Makanya kalau berbuat dosa, tidak ada orang yang tahu dirinya dan Allah, jangan sampai diceritakan pada orang lain. Mintalah ampun, insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi mungkin ya siksa di dunia ini diantaranya adalah sudah diketahui orang lain sehingga menimbulkan rasa malu. Itu kalau diampuni setelah itu namanya afu. Tapi kalau ghufron waghfir lana fala yakunu ma'aqubah. Jadi kalau ghufron diampuni itu tidak mungkin disiksa. Jadi belum disiksa Allah sudah mengampuni. Itu seperti pada penjelasan pada halaman 57 kitab Tafsir Jamal ini. Warhamna lan panjenengan paringi rahmat panjenengan welasi kula. Fir rahmati iku ing dalam rahmat ziyadatun utawi tambahan alal maghfirati ing tasih ngapura. Jadi rahmat itu tambahan dari ampunan. Jadi mencakup ampunan dan setelah itu diberi rahmat, diberi kebaikan. Baik di dunia maupun di akhirat. Anta utai panjenengan iku maulana bendara kula sayyiduna tegese Gusti kula. Wa mutawalli umurina tegese dat kang nguasani ing pira-pira urusan kula. Bangsurna mengko panjenengan nulungi ing kula alal qaumil kafirina ing atase ngalahno pira kaum kang padha kafir. Bangsurna mengko panjenengan nulungi ing kula alal qaumil kafirina ngalaken ing atase kaum kang padha kafir. Iqamatil hujjati kelawan jumenengaken hujjah. Wal ghalabati lan menang fi qitalihim ing dalem merangi kafirin. Fa inna min sya'nil maula,
krana ing sak temene setengah saking iku setengah saking kahanane Gusti yang sura utawi yen to nulungi sapa maula mawaliyahu ing pira-pira budake maula nulungi alal adai ngalana ing atase pira-pira musuh wa fil haditi lan diterangaken ing dalam hadis lamma nazalat hadil ayatu atau nuzilat benek diturunno semangsane tumurun apa hadil ayatu ikila ayat nek nuzilat ing dalam semangsane den tumurunaken apa hadil ayatu ikila ayat faqara'aha mangko nuli maca sapa Kanjeng Nabi ing ayat sallallahu alaihi wasallam qila dan ucapaken lahu maring Kanjeng Nabi jadi setelah ayat ini diturunkan lalu Kanjeng Nabi membaca doa ini yaitu ayat ini itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qila maka diucapaken ai mingki balillahi tegese saking Allah arai Allah. Maksudnya Allah menjawab setelah setiap kalimat. Doa ini ada 7 kalimat. La tu'akhidna. La tu'akhidna in nasina aw akhtana nomor 1. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. 2. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. 3. Wa'fu anna. 4. Waghfir lana. 5. Warhamna. 6. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. 7. Ya, ketika ayat ini turun itu dari la yukallifullahu itu terus Nabi itu berdoa qila maka diucapaken dijawab ya dijawab lahumane Kanjeng Nabi aqibakulli kalimatin ing dalam sakmarine saben-saben kalimat saben-saben kata diucapkan qad fa'altu sing diucapno qad fa'altu teman-teman bos agawe ingsun. Jadi kita kan Nabi berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah menjawab qad fa'altu. Artinya aku menerima doamu. Qad ajabtu du'aaka. Aku telah menerima doamu. Umat lubaka dan yang engkau minta. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas berkata, Ghufronaka Rabbana.
Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, maksudnya itu Rabbana ighfir lana. Itu setelah berdoa Ghufranaka Rabbana, Allah menjawab qad ghafartu lakum. Setelah membaca atau berdoa la Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Allah menjawab la u'akhidukum. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walladina min qablina, Allah menjawab la tahmil la ahmil alaikum wala tuhammilna ma la taqata lana bih, Allah menjawab la uhammilukum wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin, Allah menjawab qad afautu ankum wa ghafartu lakum wa rahimtukum wa nasartukum 'alal qawmil kafirin. Maka dari itu, kalau setelah membaca surat ini atau ayat terakhir ini, itu disunahkan membaca amin. Karena itu sebuah doa. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa membaca dua ayat ini, mulai amanar rasulu sampai akhir, atau dalam hadis lain itu 3 ayat. Mulai lillahi ma fis samawati di malam hari kafatahu ila angqiyamil laili. Jadi kalau sebelum tidur khususnya membaca 2 ayat terakhir ini, maka Allah akan melindungi selama semalam itu, atau Allah akan menjamin bisa bangun malam untuk sholat. Ada sebuah hadis lain, barang siapa membaca 2 ayat ini setelah Isya 2 kali, maka dia dijamin bisa bangun malam untuk sholat dan dilindungi dari kejahatan setan. Dan bahkan sebaiknya dijadikan sebuah wirid setelah sholat fardu. Barang siapa membaca 3 ayat dari akhir surat Baqarah ini, maka setan akan menjauh dari rumah itu selama 3 hari 3 malam. Dan Allah akan menjaga dia dari semua kejahatan. Kejahatan setan, kejahatan dari sihir, dan sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah surat Al-Baqarah sudah selesai dan kita dapat ampunan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat kemenangan dari semua yang mengganggu kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.
صراط الذين